Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat, ceria, walaupun kalian harus belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Baik anak-anak, kembali lagi kita akan belajar seni budaya bersama Ibu Yuti Dwilah. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai pengertian menggambar, pengertian flora, pengertian fauna, pengertian alam benda, dan kalian juga sudah diberi tugas untuk mengidentifikasi flora, fauna, dan alam benda. Untuk tugas, siapa yang belum mengumpulkan, tolong secepatnya dikumpulkan karena masih ada waktu. Kemudian, untuk yang sudah mengerjakan, terima kasih Ibu ucapkan pada kalian semua. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan materi mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tapi sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu akan mengulangi kembali materi yang sudah diberikan pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian menggambar, pengertian flora, fauna, dan alam benda. Menggambar yaitu aktivitas manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerak tangan yang halus, penuh perasaan, dan terukur. Jadi di sini dalam menggerakkan tangan itu tidak sembarangan, melainkan harus secara halus, penuh perasaan, dan terukur. Terukur di sini artinya disesuaikan dengan objek yang akan kita gambar. Jangan semaunya kita menarik garis pada waktu kita menggambar, tapi harus disesuaikan dengan objek. Maka dari itu, dalam menggambar itu melibatkan aktivitas fisik dan aktivitas mental. Aktivitas fisik itu kaitannya dengan penggunaan peralatan menggambar, karena peralatan menggambar itu bermacam-macam, yang satu dengan yang lain itu tekniknya berbeda-beda. Kemudian untuk aktivitas mental itu meliputi rasa, karsa atau kemauan, dan juga daya cipta. Menggambar yang maksimal itu kalau kedua aktivitas itu secara seimbang. Karena nanti kalau aktivitas dua-duanya ini tidak seimbang, hasilnya itu akan ada kekurangannya. Kemudian pengertian flora, ya flora itu istilah lain dari tumbuh-tumbuhan. Kemarin sudah dijelaskan ya, tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali. Kemudian fauna itu istilah lain dari hewan atau binatang. Kemudian alam benda itu istilah yang digunakan untuk menamai suatu benda yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki ruang, atau memiliki volume. Itu benda ya. Jadi kalau benda itu sudah termasuk kategori 3 dimensi. Jadi memiliki ruang atau volume. Nah itu pelajaran minggu lalu, dan dari istilah-istilah ini bisa kita simpulkan menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Jadi itu ya perwujudan dari suatu gagasan. Nah, gagasan itu termasuk ke dalam aktivitas mental.
Jadi aktivitas mental itu bisa berupa gagasan, ide, rasa atau perasaan ya. Kalau kita menggambar perasaannya tidak halus, tidak dengan perasaan yang halus, hasilnya nanti juga tidak akan bagus. Itu aktivitas mental. Kemudian pada waktu menggambar itu menggunakan media dan prinsip tertentu. Nah, media dan prinsip inilah nanti yang akan kita pelajari. Ya, langsung saja dan tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap ikuti pembelajaran daring kali ini. Ya, Ibu akan melanjutkan materi tentang bahan atau media dan alat. Bahan dan alat menggambar. Yang dimaksud bahan di sini merupakan materi, material yang digunakan pada saat kita menggambar. Kemudian alat itu merupakan perkakas atau peralatan yang kita gunakan pada waktu menggambar. Nanti dari masing-masing teknik menggambar itu akan menggunakan bahan dan peralatan yang berbeda-beda. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan untuk selanjutnya nanti. Kemudian bahan menggambar. Bahan menggambar itu meliputi diantaranya yaitu bidang gambar. Bidang gambar itu jenisnya bisa kertas gambar, bisa kertas karton. Kertas gambar di sini yang dimaksud yaitu buku gambar yang sering kalian gunakan. Nah, buku gambar yang kalian gunakan itu ukurannya ada yang A3, ada yang A4. A3 itu lebih besar, A4 itu lebih kecil. Ya. A4 itu seukuran dengan kertas folio. Ya. Kira-kira segitu. Kemudian kertas karton ini hampir sama antara kertas gambar dengan kertas karton. Bedanya kalau kertas karton itu biasanya berwarna-warni, ada merah, pink dan sebagainya. Kalau kertas gambar cenderung warna putih. Nah, untuk kertas yang dipakai untuk menggambar di sini itu dicari kertas yang polos. Misalnya kertas karton ya dicari yang polos. Supaya nanti tidak mengganggu dalam proses pewarnaan. Ya, jadi ini kertas yang digunakan, yang bisa digunakan ya. Sebenarnya sembarang kertas bisa, asalkan polos. Bahkan kita menggunakan kertas kuarto atau HVS juga bisa. Kemudian bahan yang berikutnya yaitu pewarna. Pewarna itu meliputi pensil, kemudian cat, dan krayon. Jadi pewarna ini meliputi pensil, warna cat, dan krayon. Nah, ini pensil warna. Pensil warna ini jenisnya macam-macam ya. Ada yang hanya bisa untuk teknik kering saja, tapi ada juga yang bisa digunakan untuk teknik basah maupun teknik kering. Kalau teknik kering berarti langsung digoreskan ya, digoreskan pada bidang gambar. Kalau teknik basah setelah digores itu diratakan dengan kuas yang sudah dicelup ke air. Jadi ada dua ya, ada yang pakai teknik basah, ada yang pakai teknik kering. Kemudian ini cat air di sini, yang gambar yang ada di sini cat air. Sebenarnya cat ini jenisnya macam-macam, ada cat air, ada cat akrilik, ada cat minyak. Dan nanti di bawah itu ada contoh gambar-gambar cat air kayak apa, cat akrilik kayak apa, cat minyak kayak apa. Kemudian yang ketiga yaitu krayon. Krayon ini dalam setiap kemasan itu jumlahnya berbeda-beda. Ada yang hanya jumlahnya 12, tapi ada juga yang lebih banyak. Tentu saja kalau jumlahnya lebih banyak itu kita akan lebih leluasa memilih warnanya.
Nah, itu bahan-bahan yang digunakan dalam menggambar flora fauna alam benda. Sebenarnya menggambar flora fauna alam benda itu termasuk kategori ke dalam jenis menggambar bentuk. Jadi menggambar flora fauna alam benda itu masuk ke dalam kategori menggambar bentuk. Ya, kita lanjut. Kemudian alat menggambar. Tadi sudah dikatakan alat itu merupakan perkakas. Masing-masing teknik itu alatnya bisa berbeda. Yang pertama alat menggambar yaitu kuas. Kuas di sini digunakan untuk mengoleskan cat pada bidang gambar. Nah, ukuran kuas itu ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran besar. Nah, ini kalau dilihat ya, ada yang ukuran kecil, ada yang sedang, ada yang berukuran besar, ya. Bahkan ada yang melebihi besarnya dari di gambar ini. Kemudian jenisnya itu ada yang ujungnya runcing, seperti ini ujungnya runcing. Ada juga yang ujungnya rata. Nah, ini nanti penggunaannya akan berbeda. Kapan harus menggunakan ujung runcing, kapan harus menggunakan ujung yang rata, itu ada perbedaan penggunaannya. Kalau bagian yang diwarnai itu sempit, kecil, itu cenderung menggunakan ujung yang runcing. Tapi kalau yang diwarnai itu luas, itu cenderung menggunakan ujung yang rata. Karena kalau media atau bidangnya luas, itu gerak kuas akan lebih leluasa. Bahkan nanti ada kuas yang untuk cat air, ada yang untuk cat minyak. Kalau yang digambar ini cenderung untuk cat air. Kuas untuk cat air itu ujung-ujungnya lebih lembut, ya, lebih lembut. Tapi kalau kuas cat minyak itu ujung-ujungnya lebih kaku. Karena cat minyak itu punya kekentalan yang lebih kental. Sehingga kuasnya juga harus yang kuat, harus yang kaku. Kemudian yang kedua, palet. Palet di sini digunakan untuk mencampur cat. Bentuk palet cat air itu ada cekungannya. Nah, yang digambar ini untuk cat air, ada cekungannya, ada ini ya, ada cekungan-cekungannya. Karena cat air itu cenderung encer. Tapi nanti kalau kalian menggambar pakai cat minyak, itu paletnya biasanya itu yang rata. Bahkan ada yang hanya pakai plywood. Plywood dipakai untuk mencampur cat minyak. Karena cat minyak itu lebih pekat, ya, lebih kental. Sehingga walaupun pakai plywood itu tidak akan ngalir kemana-mana. Tapi kalau cat air itu kuasnya paletnya harus yang berlubang-lubang. Kemudian yang ketiga, pensil. Pensil ini digunakan untuk membuat sketsa ataupun bisa juga digunakan untuk menggambar hitam putih. Jadi kalau menggambar hitam putih itu bisa pakai pensil. Jenisnya ada 3, pensil dengan kode H, ini sifatnya keras, sehingga hasil goresannya tipis. Kode HB, ini sifatnya sedang. Kemudian yang kode B, itu sifatnya lunak. Kalau kalian mau buat sketsa, itu usahakan menggunakan pensil yang sifatnya keras, sehingga hasil goresannya tipis. Kalau kalian akan mewarnai hitam putih, atau misalnya dengan arsir, ya, dengan dusel, itu cenderung pakai pensil yang kode B, karena sifatnya lunak. Yang kode B itu nanti ada 2B, 3B, 4B, dan seterusnya. Semakin tinggi angkanya, itu semakin tebal, semakin lunak. Ini pensil ya, ada yang kode H, kode HB,
kode B. Ini yang kode H, HB itu agak sulit ditemukan. Jadi warung-warung itu cenderung banyak yang kode B. Khususnya yaitu 2B. Kemudian yang ketiga yaitu pena. Pena digunakan untuk menggambar sketsa ataupun menggambar hitam putih. Jadi gambar sketsa ini bukan nanti berlanjut diwarnai, tapi memang gambar sketsa itu ya berhenti hanya di sketsa itu, tidak ada pewarnaan, sehingga adanya di situ hanya hitam putih. Nah ini pena ya, ada ujungnya. Ini sudah bisa dikatakan jarang ditemui ya, jarang ditemui di lingkungan anak-anak belajar ya. Baik itu SD, SMP, SMA. Tapi nanti kalau mungkin sudah kuliah ada mata kuliah menggambar sketsa, nah ini bisa masih digunakan. Ini menggunakan tinta nanti, ada tinta yang dimasukkan ke dalam ini ya, ke dalamnya sana. Itu alat-alat yang digunakan dalam menggambar ya. Jadi ada kuas, ada palet, ada pensil, ada pena. Kalau pensil warna tadi termasuk dalam bahan, karena di situ yang diperlukan itu pewarnanya. Nah, kalau pensil di sini itu pensil gambar yang digunakan untuk menggambar. Alat ya, sebagai alat di sini. Kemudian lanjut ke teknik menggambar. Teknik itu merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kalau teknik menggambar berarti cara yang digunakan untuk menyelesaikan gambar. Tekniknya yang pertama yaitu ada teknik arsir. Mungkin kalian di SD dulu pernah mendengar teknik arsir. Ada teknik dusel, ada teknik pointilis, ada teknik akuarel, ada teknik plakat. Sebenarnya masih ada lagi teknik yang lain. Mungkin nanti teknik yang lain akan dipelajari di kelas berikutnya atasnya ya, kelas di atasnya. Sementara untuk kelas 7 itu ada 5 teknik yang harus kalian kenal. Yang pertama yaitu teknik arsir, yang kedua teknik dusel, yang ketiga teknik pointilis, yang keempat teknik akuarel, yang kelima teknik plakat. Ya, kita mulai dari yang pertama. Teknik arsir. Teknik arsir yaitu menggambar menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Atau dengan kata lain secara singkatnya ya, teknik arsir itu menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang. Posisi pensil itu tegak dan pensil itu diraut runcing. Ya. Pensil harus diraut runcing dan pada waktu menggoreskan itu dalam posisi tegak. Itulah teknik arsir. Nah ini jenis-jenisnya ini ya. Ada arsir horizontal, berarti mendatar. Ada arsir diagonal, berarti miring. Diagonal ya. Kemudian ada arsir silang diagonal. Kalau tadi pertama menggoreskannya itu condongnya ke kanan, ya, berarti untuk mendapatkan arsir silang harus dibalas dengan goresan condong ke kiri. Jadi ada lawannya ya, di situ ada garis yang mengarah ke kanan, ada garis yang mengarah ke kiri. Ini untuk arsir diagonal. Kemudian arsir vertikal. Ini ya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Vertikal. Kemudian ini arsir menyilang juga, tapi menyilang vertikal. Atau bisa juga dikatakan menyilang horizontal, tergantung kita mulainya dari mana dulu. Kalau kita mulainya dari sejajar, berarti untuk dari mendatar, berarti untuk menjadi arsir silang harus dibalas dengan garis yang tegak.
Tapi kalau kita mulainya pertama dengan garis tegak, vertikal, berarti harus dibalas dengan garis horizontal. Kemudian ada arsir spiral, ini sudah tingkat tinggi. Biasanya yang kalian lakukan itu hanya ini ya, horizontal, vertikal, diagonal. Yang menyilang ini aja jarang. Yang arsir silang ini aja jarang. Apalagi untuk yang seperti spiral. Itu untuk seusia kalian ya, Ibu belum pernah melihat ada anak-anak dikasih tugas gambar diarsir dengan spiral, belum pernah lihat. Kemudian ini contoh gambar yang diarsir dengan arsir silang. Jadi ini gambar yang diarsir dengan arsir silang. Nah, ini juga gambar yang diarsir ya dengan arsir. Ada yang mendatar. Kalau ini enggak ada yang silang, adanya hanya mendatar ini. Mendatar ataupun vertikal. Ini yang silang. Nah, itu teknik arsir ya. Jadi teknik arsir itu menggambar menggunakan unsur garis yang disejajarkan atau dipersilangkan. Menggambar menggunakan garis sejajar atau garis silang. Kemudian yang kedua yaitu teknik Dussel. Teknik Dussel yaitu menggambar menggunakan goresan pensil gambar dengan posisi miring atau rebah dalam membentuk objek gambar. Jadi pada waktu membentuk objek gambar itu posisi pensil itu dalam keadaan rebah atau miring. Teknik Dussel ini sering juga disebut dengan teknik gosok. Jadi kalian pernah gambar ya waktu di SD mungkin pernah gambar sambil digosok-gosok. Apakah itu digosok pakai jari ataukah kalau takut jarinya kotor ambil kertas kemudian digosokkan pakai kertas. Nah, itu teknik Dussel. Jadi barangkali pada waktu menggoreskan pensil posisi rebah tadi belum teratur ya, belum bagus, goresannya belum halus, bisa diperhalus dengan digosok. Nah, itu berarti teknik Dussel. Jadi dengan posisi pensil rebah itu sudah bisa dikatakan teknik Dussel. Boleh ditambah dengan digosok. Nah, supaya goresan yang rebah tadi lebih lebar goresannya, pensil juga harus diraut runcing. Jadi kalau pensilnya tumpul, goresannya nanti akan kecil. Tapi kalau pensilnya runcing, hasil goresannya akan lebih lebar. Nah, ini contoh cara menggoreskannya. Bisa tegak, bisa diagonal. Tapi untuk yang Dussel itu tidak ada yang menyilang ya. Biasanya hanya tegak atau mendatar atau silang ini saja. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh teknik Dussel. Nah, di alisnya ini goresan-goresan pensil dengan posisi rebah sehingga hasil goresannya lebar ini. Kalau goresan pensil dalam posisi tegak itu kan hanya menghasilkan garis yang kecil ya, garis kecil. Tapi kalau posisi pensil ini rebah, hasil goresannya lebar nih. Di alis ini ya. Di sini ini banyak digunakan teknik ya ini Dussel. Nah, di sini juga ini ya. Ini banyak menggunakan teknik Dussel. Jadi goresannya lebar-lebar ini lebar. Tapi tetap di sini juga harus memperhatikan gelap terangnya ya, tidak digores rata atau ini disamaratakan warnanya, tapi tetap harus perhatikan gelap terang. Jadi itu Dussel ya, teknik Dussel disebut juga teknik gosok atau menggosok. Nah, posisi pensil yang digunakan yaitu miring atau rebah. Ini sering kalian di SD melakukan yang ini. Pada waktu menggambar dengan posisi pensil yang rebah atau miring.
Kemudian yang ketiga yaitu teknik pointillis. Teknik pointillis, poin dari kata poin yaitu titik. Sehingga pengertian teknik pointillis yaitu menggambar menggunakan unsur titik atau poin sebagai pembentuk objek gambar. Nah, jadi pakai unsur titik. Titik itu merupakan unsur gambar yang paling kecil, paling sederhana. Ibu yakin kalian semua bisa membuat titik. Bahkan sambil pejam mata pun kalian bisa membuat titik. Tapi apakah kalian bisa mengorganisasi titik sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya yang indah, yang menarik? Nah, ini juga ada di sini ya. Teknik ini memerlukan waktu yang sangat lama sehingga dibutuhkan kesabaran yang tinggi, namun hasilnya sangat memuaskan dan artistik. Karena kalau garis itu bisa taruh ini ya, pensil kemudian ditarik seret, tapi kalau titik harus satu persatu. Nah, ini contohnya ya. Ini dibuat dengan teknik pointillis. Tetap memperhatikan gelap terang. Bagian yang gelap dibuat dengan titik yang lebih tebal, bisa juga dengan titik yang lebih besar. Jadi bagian yang gelap bisa dibuat dengan titik yang tebal, titik yang besar, titik yang rapat. Jadi untuk gelap itu bisa titiknya rapat, bisa titiknya tebal, bisa titiknya lebih besar. Sedangkan untuk bagian yang terang di sini ya, titiknya lebih kecil dan lebih jarang. Dan menitikkannya juga lebih tipis. Jadi untuk bagian yang terang itu menitikkannya lebih tipis. Kemudian jarak antara titik satu dengan yang lain itu juga renggang. Nah, ini teknik pointillis dengan titik-titik. Nah, teknik pointillis juga tidak hanya digunakan untuk gambar hitam putih. Teknik pointillis juga bisa digunakan untuk gambar yang berwarna. Ini tetap memperhatikan gelap terang. Backgroundnya juga ada bagian yang gelap, mendekati objek lebih terang. Di ini sendiri mahkota bunganya juga ada yang gelap, ada bagian yang terang. Jadi walaupun pakai teknik pointillis bisa memberikan kesan gelap terang. Kalau gelap pakai titik yang tebal, besar, rapat. Kalau tipis, kalau terang menggunakan titik yang tipis dan renggang. Jadi itu teknik pointillis, menggambar menggunakan unsur titik dalam membentuk objek gambar. Jadi misalnya kalian mau gambar dengan objek bunga matahari. Nah, berarti bunga matahari itu dibuat dengan titik-titik. Jadi di titik-titik itu teknik pointillis. Kemudian yang keempat yaitu teknik akuarel. Ada yang buku sumber itu ada yang mengatakan teknik akuarel, ada juga yang mengatakan teknik aquarel. Karena ini dari aqua ya. Jadi aqua ya. Jadi dalam ini proses pewarnaannya itu nanti harus dicampur dengan air. Pengertiannya yaitu menggambar menggunakan cat air dengan sapuan tipis sehingga bersifat transparan. Jadi di sini walaupun bidang gambarnya itu sudah diwarnai, kalau di dalam bidang gambar itu ada coret-coretan, coretan itu masih tetap kelihatan dari luar. Maka dari itu kalau membuat gambar dengan teknik akuarel, sketsanya jangan terlalu tebal. Karena sketsa yang tebal itu walaupun tertutup cat air, nanti tetap akan kelihatan. Nah, ada tips untuk mengatasi supaya sketsanya itu tidak kelihatan. Bisa dibuat sketsa dengan pensil warna yang bisa digunakan untuk teknik basah.
banyak pensil warna itu yang bisa untuk teknik kering, teknik basah ya. Nah, kalau kalian takut sketsanya itu tidak hilang, bisa diatasi dengan membuat sketsa menggunakan pensil warna yang bisa untuk teknik basah. Karena pensil warna yang untuk teknik basah itu nanti kalau kena air dia akan larut. Sehingga garis-garis sketsa itu akan samar ya, bukan hilang sama sekali tapi samar. Nah, ini contoh teknik akuarel. Teknik akuarel itu dalam prakteknya bisa catnya ditambahkan dengan air, bisa juga bidang gambarnya yang dibasahi terlebih dahulu. Jadi bisa pakai bidang yang dibasahi dulu, jadi bidangnya atau kertas gambarnya itu dibasahi dulu, baru nanti diolesi dengan cat air. Bisa juga cat airnya yang diencerkan terlebih dahulu. Tinggal mana yang lebih enak menurut kalian ya, bisa diterapkan. Nah, ini juga pakai teknik akuarel. Bagian yang gelap pakai warna biru yang lebih tua, bagian yang terang pakai warna biru yang lebih muda. Dan nanti kalau kalian menggambar pakai cat air, cara menggunakan kuas itu tidak ditarik-tarik ya, bukan ditarik, tapi hanya ditekan-tekan, ya, ditempel gitu. Karena nanti kalau ditarik bekas goresan kuas itu hasilnya nggak bagus. Jadi ditempel, ya, tidak bergeser, kuas itu usahakan tidak bergeser. Jadi mau mewarnai di bekas tempelan itu nanti geser sebelah dan seterusnya. Itu teknik akuarel. Sapuan tipis ya, supaya sapuannya tipis, cat ini harus dicampur dengan air, diencerkan dengan air atau kertasnya yang dibasahi. Kemudian teknik yang kelima yaitu teknik plakat. Nah, teknik plakat ini kebalikan dari teknik akuarel. Teknik plakat yaitu menggambar menggunakan bahan cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan yang tebal sehingga bersifat menutup bidang gambar. Nah, jadi sapuannya tebal. Nah, supaya sapuannya tebal, cat ini nggak usah diencerkan. Jadi cat ini langsung dari tempatnya atau dari tube itu langsung dioleskan ke bidang gambar. Nah, kalau pada teknik plakat, ini sketsa boleh saja tebal. Karena sketsa walaupun tebal nanti akan tertutup oleh cat. Ini tadi cat yang digunakan. Karena cat yang digunakan itu bersifat menutup. Nah, tadi di teknik akuarel ada jenis cat air. Di teknik plakat juga ada jenis cat air. Sama-sama cat air, penggunaannya beda. Kalau cat air pada teknik akuarel tadi harus ditambah dengan air. Tapi kalau cat air digunakan pada teknik plakat, cat air tidak usah ditambah dengan air. Dari tube atau dari tempatnya itu langsung digunakan. Itu penggunaannya ya. Jadi cat air ini campurannya air, cat akrilik ini campurannya air, cat minyak ini nanti campurannya thinner. Nah, ini contoh cat air. Ini akrilik. Cat air ini akrilik. Nah, ini oil berarti cat minyak. Ini mereknya macam-macam ya, akrilik, ya, cat akrilik ini campur air. Nanti ada juga akrilik yang oil, makanya nanti diperhatikan kalau kalian akan beli sama-sama akrilik itu ada akrilik yang campur air, ada akrilik yang oil nanti. Jadi harus diperhatikan. Nah, kemudian ini contoh gambar yang menggunakan teknik plakat.
warna-warnanya lebih tebal, menutup. Beda dengan yang akuarel tadi. Di cat air kalau digunakan di teknik plakat tidak usah ditambah dengan air. Kalau cat akrilik ini bisa ditambah, karena cat akrilik itu sendiri memang sifatnya menutup, tapi nambahnya juga tidak boleh terlalu banyak, hanya ditambahkan sedikit. Nah, oil, cat minyak ini juga nggak langsung dari tube, bisa ditambah dengan pengencernya yaitu thinner. Nah, itu tadi teknik-teknik yang digunakan pada menggambar bentuk atau menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ada 5. Yang pertama yaitu teknik arsir, teknik Dussel, teknik pointillis, teknik akuarel, dan teknik plakat. Jadi nanti kalian tinggal pilih. Kalau disuruh gambar, diberi tugas gambar, mau pakai teknik yang mana. Lanjut, kemudian tentang unsur-unsur menggambar. Unsur menggambar itu ada titik, titik berkembang jadi garis, garis berkembang jadi bidang, bidang berkembang jadi bentuk. Kemudian ada unsur yang lain lagi yaitu warna, ada tekstur, ada gelap terang. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau pembelajaran secara langsung sering Ibu tanyakan ya, kalian Ibu perlihatkan gambar, hasil gambar. Kemudian kalian disuruh ngamati unsur-unsurnya. Yang pertama kalian sebut pasti unsur warna. Unsur warna ini yang sering disebut pertama kali. Karena apa? Karena memang warna ini yang paling menonjol, paling mudah ditangkap oleh penglihatan kita. Tapi nanti begitu ditanya yang lain-lain, kalian akan kesulitan. Jadi warna ini yang paling mudah ditangkap. Nah, unsur-unsurnya seperti tadi, di sini sudah dituliskan, ada titik, ada garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang. Apakah semua unsur ini harus ada pada gambar? Tidak. Tapi semakin banyak unsur yang ada, itu akan semakin bagus. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari unsur yang pertama yaitu titik. Titik merupakan unsur gambar yang paling sederhana. Tadi di atas sudah disinggung ya. Paling sederhana. Kenapa paling sederhana? Karena semua orang bisa membuat titik. Tetapi belum tentu semua orang bisa mengorganisasikan titik menjadi karya yang menarik. Jadi karya itu bisa saja hanya menggunakan unsur titik. Unsur yang paling sederhana, paling kecil, bisa dibuat menjadi suatu karya. Nah, contohnya ini. Ini unsurnya hanya titik. Ya, titik diorganisasikan, ya, diorganisir sedemikian rupa, ya, dengan ukuran titik yang berbeda, sehingga bisa menghasilkan karya yang menarik. Itu karya seni rupa hanya pakai unsur titik. Nah, ini juga hanya titik. Titik yang diorganisir sedemikian rupa, sehingga menghasilkan karya yang menarik. Jadi unsur gambar yang paling sederhana, paling kecil yaitu titik. Kemudian yang kedua, dari titik berkembang menjadi garis. Sehingga pengertian garis yaitu gabungan dari titik-titik yang terbentuk dari jalinan sejumlah titik yang memanjang. Jadi garis itu merupakan gabungan dari titik-titik yang dijalin secara memanjang. Jadi dari titik-titik disatukan, ya, dijalin sehingga menjadi garis, sehingga menjadi memanjang. Jenis garis di sini ada garis lurus, garis lengkung, garis spiral, garis zigzag.
Ini di SD pernah dipelajari, kalian pernah mempelajari jenis-jenis garis ini. Ini yang mendatar, tegak, miring, diagonal, garis lengkung, garis silang, garis sejajar, zigzag, spiral, garis bergelombang. Nah, tentu saja penggunaan garis ini tidak semuanya digunakan, tapi tergantung keperluan. Kalau menggambar flora fauna cenderung akan banyak menggunakan garis lengkung. Tapi kalau menggambar alam benda seperti meja, televisi, kulkas, itu akan lebih banyak menggunakan garis lurus. Penggunaan garis ya. Nah, kemudian dari garis, hanya satu unsur garis pun juga bisa dibuat menjadi karya yang menarik seperti ini. Nah, ini hanya menggabung-gabungkan garis. Nah, ini juga karya dari garis-garis saja. Kemudian dari garis berkembang jadi bidang. Bidang terbentuk dari rangkaian sejumlah garis lurus ataupun garis lengkung. Jenis bidang itu ada dua. Yang pertama yaitu bidang geometris. Bidang geometris yaitu bidang yang teratur. Bentuknya teratur. Ya, contohnya ini. Ada bentuk lingkaran, ada bentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan sebagainya. Bisa dilihat di situ. Kemudian yang kedua yaitu bidang non-geometris. Yaitu bidang yang tidak teratur. Nah, contohnya seperti ini. Jadi penggunaannya disesuaikan dengan objek yang akan digambar. Ya, apakah pakai bidang geometris ataupun non-geometris. Dari bidang ini pun bisa dibuat suatu karya yang menarik. Nah, contohnya ini. Ini merupakan susunan bidang tidak teratur. Nah, yang ini merupakan susunan bidang yang teratur atau geometris. Yang bawah ini geometris, yang atas itu non-geometris. Bidang disusun juga akan menghasilkan karya yang menarik. Kemudian unsur berikutnya dari bidang menjadi bentuk. Bentuk yaitu rangkaian sejumlah bidang geometris atau non-geometris. Bentuk ada dua jenisnya yaitu bentuk geometris dan nah ini bentuk-bentuk geometris seperti tadi sudah ya. Kemudian bentuk non-geometris. Ya, ini non-geometris, tidak beraturan. Contohnya batu. Batu ini tidak beraturan. Kemudian unsur yang kelima, warna. Warna terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada warna primer. Warna primer yaitu warna pokok atau warna dasar. Karena warna ini terbentuk bukan dari campuran warna. Yang termasuk warna primer itu ini 3. Merah, kuning, biru. Perhatikan ya, merah, kuning, biru.
Jangan sampai salah dengan merah, kuning, hijau, tapi merah, kuning, biru. Itu warna primer. Kemudian yang kedua yaitu warna sekunder. Campuran antara warna primer satu dengan warna primer yang lain. Ini contohnya ya. Warna primernya kan dari biru, merah, kuning tadi. Sehingga warna sekunder itu hijau, ungu, oranye. Kemudian yang ketiga yaitu warna tersier. Terbentuk dari campuran antara warna sekunder satu dengan warna sekunder yang lain. Bisa juga terbentuk dari campuran warna primer dengan warna sekunder. Nah, ini jenisnya lebih banyak sekali. Ini yang luar ini jenis-jenis warna tersier. Jumlahnya lebih banyak. Nah, diselingi sebentar. Ini ada pertanyaan dari anak-anak semua. Coba perhatikan ya. Beda teknik arsir dengan dusel. Tadi sudah dijelaskan ya bedanya. Kalau teknik arsir itu pada waktu menggoreskan pensil itu dalam posisi tegak. Ya, teknik arsir itu pada waktu menggoreskan pensil dalam posisi tegak. Coba kalau kalian bawa alat tulis, posisikan alat tulis kalian secara tegak. Kemudian digores, bisa mendatar, ya tarik bisa mendatar, bisa ditarik tegak, bisa ditarik secara diagonal. Nah itu diulang-ulang terus, ya, tidak hanya satu kali tarikan, tapi diulang-ulang sesuai dengan keperluannya. Itu teknik arsir. Kalau teknik dusel, posisi pensil dalam keadaan rebah. Coba kalian kalau membawa alat tulis, ya, kalian rebahkan. Pensil kalian rebahkan ya, kemudian digoreskan. Yang teknik dusel itu hasil goresannya akan lebih lebar. Selebar apa? Selebar ujung pensil yang kalian raut itu. Kalau pensilnya tumpul ya goresannya kecil, tapi kalau pensilnya runcing, goresannya akan lebih lebar. Nah itu bedanya. Dua-duanya itu bisa digunakan untuk menimbulkan efek gelap terang. Jadi kalau pada waktu mengarsir akan digendaki gelap, ya ditekan yang kuat pensil itu. Tapi kalau arsiran itu digendaki terang atau tipis, jangan ditekan pensilnya. Dusel juga gitu. Kalau menghendaki warnanya itu gelap, tekan yang kuat. Kalau warnanya mau terang itu menekannya tidak bisa terlalu kuat. Kemudian yang kedua, akuarel itu apa? Akuarel itu merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan gambar. Tadi sudah dijelaskan teknik akuarel yaitu mewarna menggunakan cat air dengan sapuan yang tipis sehingga bersifat transparan. Bisa supaya hasilnya transparan itu catnya dicampur dengan air, cat airnya ditambahkan air. Bisa juga bidang gambarnya atau kertasnya itu yang diolesi air terlebih dahulu. Akuarel sudah ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bisakah saat kita menggambar kita mencampur teknik dusel dengan teknik pointillis? Terima kasih. Bisa saja, tapi untuk bagian-bagian tertentu. Kalian akan lebih dominankan kemana dulu? Kalau dominan ke dusel berarti pointillisnya dikit saja. Tapi kalau kalian mau dominan ke pointillis, duselnya sedikit saja.
luwes ya, kita itu luwes, mau dicampur bisa, tapi harus lebih dominan yang mana, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah malah nanti tidak kelihatan. Kalau dominan dusel berarti pointilisnya dikit aja. Kalau dominan pointilis, duselnya sedikit saja. Itu ya nak ya, jadi luwes ya. Berkarya seni itu luwes, bisa dicampur-campur. Cuma kalau misalnya teknik akuarel dicampur dengan teknik plakat, ya bisa saja sih sebenarnya ya. Untuk yang memang sudah ahli, hasilnya ya bagus. Tapi kalau seusia kalian ya nanti kekuatan warnanya akan berbeda. Ya, warna plakat itu intensitasnya lebih tinggi ya, kekuatan warnanya lebih tinggi. Kalau akuarel itu kekuatan warnanya lebih rendah. Makanya teknik akuarel itu kalau dilihat dengan mata telanjang, warnanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu kuat. Terus apa ini? Ini sudah. Mengapa teknik memerlukan waktu yang sangat lama? Nah ini mengapa teknik pointilis memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggambar? Ya seperti tadi, kalau menggaris 1 kali tarik jadi. Misalnya kita akan menggaris 5 cm, seret jadi. Tapi kalau titik harus satu-satu, apalagi titiknya rapat, itu lebih lama. Kalau titiknya renggang ya lebih cepat. Makanya teknik pointilis itu cenderung lebih lama dibanding dengan teknik yang lain. Ada lagi? Nggak dihabisin ini nah. Tekstur, banyak ya tapi. Tekstur yaitu keadaan permukaan suatu benda. Secara cepat ya, ini sudah dikejar waktu. Jenis tekstur berdasarkan sifat itu ada 2, tekstur nyata dan tekstur semu. Nah ini tekstur nyata. Tekstur nyata itu keadaan permukaan benda yang jika dilihat dan dirasakan itu sama. Merasakannya pakai diraba. Nah diraba itu dirasakan. Jadi kalau yang kita lihat dengan hasil rabaan itu sama, berarti itu tekstur nyata. Contohnya ini. Ini tekstur nyata karena karya ini dibuat dengan teknik pahat. Jadi ada bagian yang nonjol, ada bagian yang tenggelam, itu kelihatan. Kemudian yang kedua lawannya nyata yaitu tekstur semu. Keadaan permukaan suatu benda yang jika dilihat dan dirasakan tidak sama. Nah ini banyak terdapat pada gambar atau lukisan. Coba kalau kalian lihat gambar ini. Kalau kalian disuruh ini mengamati gambar ini, pasti bunga ini letaknya lebih menonjol daripada daun-daunan. Menurut penglihatan kita ya, bunga itu lebih menonjol. Tapi apakah kalau kita raba, bagian bunga ini akan terasa menonjol? Tidak, rata. Karena ini karya gambar atau lukisan. Jadi pada gambar atau lukisan itu cenderung menggunakan tekstur semu. Nah tekstur semu itu muncul karena adanya permainan warna. Permainan warna yang gelap dan permainan warna yang terang. Sehingga apa yang digambar ini akan terkesan 3 dimensi. Jadi kalau pada gambar ini cenderung, gambar lukisan itu cenderung menggunakan tekstur semu. Jadi seperti ini kalau kita melihat tanpa merasakan ya, ini seolah-olah tidak rata. Tapi kalau kita raba ini rata. Kemudian yang terakhir yaitu gelap terang. Dihabisin ya sebentar. Gelap terang adalah efek pencahayaan yang diberikan pada objek gambar. Karena adanya cahaya, benda yang terkena banyak cahaya, efeknya akan lebih terang daripada benda yang kurang cahayanya. Fungsi gelap terang untuk memberi kesan 3 dimensi pada objek yang digambar, sehingga gambar terlihat nyata. Jadi kalau kalian terheran-heran dengan gambar atau dengan lukisan, gambarnya seperti asli, seperti nyata. Nah itu karena pinter memainkan gelap terang.
Kalau nggak bisa mainkan gelap terang, ya objek yang kita gambar itu hanya seolah-olah nempel di kertas saja. Seolah-olah 2 dimensi, sudah gambar itu 2 dimensi, yang digambar juga memperlihatkan 2 dimensi. Gelap terang pada gambar dapat diwakili dengan perbedaan kekuatan atau intensitas warna. Ya, sudah disinggung tadi. Bagian yang gelap warnanya lebih kuat, lebih tebal. Bagian yang terang warnanya lebih tipis atau lebih muda. Nah ini. Nah contohnya ini ya. Kalau lingkaran ini hanya kalian blok pakai warna hitam yang sama, tidak terkesan benda ini merupakan benda 3 dimensi. Makanya harus diberi gelap terang seperti ini, sehingga terkesan ini merupakan benda 3 dimensi. Ini juga ya ada gelap terangnya ini. Mahkota bunga itu kan tidak rata. Ada garis-garisnya, ada lipat-lipatannya. Ya anak-anak, untuk prinsip menggambar kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang saja. Karena waktunya sudah habis. Dan Ibu ingatkan kembali tugas yang lalu ya. Tugas yang lalu itu segera dikumpul yang belum. Jangan sampai nanti tersusul oleh tugas yang baru. Karena sebentar lagi akan ada tugas baru lagi. Nah, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA atau lewat email ya. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.